Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ibu-ibu, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat lahir dan nikmat batin, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di acara seperti ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan semoga kita nanti semua mendapat syafaatnya fil yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tips konsistensi kita selama beribadah dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Bojonegoro yang kami muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana di dalamnya kita dilipat gandakan kalau kita beribadah, dan di mana banyak saudara kita yang mengalami kesulitan untuk konsisten dalam menjalankan ibadah. Maka dari itu saya akan sedikit memaparkan tips-tips agar kita konsisten dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Tips yang pertama yaitu niat yang kuat dan ikhlas. Karena apa? Sesuatu itu harus dimulai dari niatnya. Seperti dalam hadis, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari orang-orang itu semua dilihat dari niatnya. Kalau kita beribadah dalam bulan suci Ramadan harus ikhlas karena Allah. Jangan kita ingin dipuji, jangan kita ingin diberi hadiah dari orang. Jadi kita harus ikhlas, hati kita benar-benar tulus karena Allah. Tips yang kedua adalah membuat jadwal dan target. Kita yang notabene ibu-ibu harus bisa membuat jadwal dan target yang jelas. Karena apa? Karena kita seorang ibu banyak kegiatan mulai dari pagi. Maka rencanakan dan prioritaskan yang utama. Umpama kita ingin membaca Al-Quran, satu hari harus berapa juz, harus dijadwal dan ditarget dari mulai awal kita bulan puasa ini. Untuk tips yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan efektif. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Bojonegoro, karena kita ini seorang ibu yang dimana setiap hari ada segudang kegiatan. Kalau di bulan Ramadan malah lebih banyak, karena kita harus menyiapkan makanan di waktu sahur untuk keluarga kita. Maka kita harus bangun lebih awal. Kalau bangun lebih awal kita tidak tergesa-gesa, disertai dengan dzikir nanti kalau sudah ada waktu. Tips yang keempat yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental ini harus dijaga seimbang. Dengan cara apa? Istilahnya kita cukup tidur, terus dengan makan makanan yang sehat. Makanan sehat yang apa? Seperti dari kurma, tidak banyak mengkonsumsi yang goreng-gorengan, dan hindari rasa stres atau pikiran yang tidak enak, dan fokuslah pada ibadah. Untuk tips yang kelima, mencari lingkungan yang mendukung. Seumpama kita ikut kajian-kajian ceramah. Untuk tips yang keenam adalah berdoa dan memohon pertolongan Allah. Karena apa kita harus berdoa? Karena mungkin kita itu banyak kendala-kendala untuk beribadah, misalnya dari segi fisik kita tidak mampu, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Seperti dalam hadis, ud'uni astajib lakum, maka siapa yang berdoa saya akan mendengarkan doa itu. Maka janganlah kita enggan untuk berdoa dan minta pertolongan Allah. Dan untuk tips yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu evaluasi dan koreksi diri. Apa itu evaluasi koreksi diri? Ya, seperti kita harus introspeksi
selama bulan Ramadan itu apa saja yang harus kita kerjakan, apa yang sudah, apa yang belum. Jadi harus dievaluasi dan koreksi diri. Apa ada kesalahan saya, apa ada kekurangan saya, itu harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya target kita itu terarah. Kita kalau contoh misalkan kecil, kita harus target berapa, 1 bulan harus berapa kali khatam dalam Al-Quran. Itu harus jelas. Jadi koreksi diri, evaluasi ini sangat penting. Dan kalau ada kesalahan dalam beribadah, segera perbaiki dan jangan berputus asa. Seperti dalam hadis wala tayasu. Wala tayasu itu artinya putus asa. Jadi kamu janganlah berputus asa, karena yang putus asa itu adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Semoga tips ini bisa membawa manfaat dan semoga kita mendapat keberkahan dalam menjalankan bulan Ramadan. Semoga kita semua juga dilancarkan dan kita giat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.